Bayangkan dunia ini berjalan mundur. Bukan hanya rekaman video yang diputar balik, tapi seluruh hidupmu dan hidup semua orang mengalir ke belakang. Kamu tidak dilahirkan, kamu menghilang. Cinta dimulai dari perpisahan. Kematian datang lebih dulu. Lalu kehidupan perlahan merangkak mundur menuju nol. Apa yang akan terjadi pada ingatan kita, pada sejarah, pada cinta, dan apakah hidup masih punya makna kalau kita tahu semuanya akan berakhir dengan lupa? Dalam video ini, kita akan masuk ke dunia yang absurd. Dunia tempat waktu tidak membawa kita ke masa depan, melainkan menarik kita kembali ke awal, hingga tidak ada apa-apa. Bayangkan, dunia di mana waktu tidak mengalir dari masa lalu ke masa depan, melainkan dari masa depan ke masa lalu. Bayangkan, jika hidup kita dimulai dari kematian, lalu kita perlahan kembali menjadi tua, menjadi dewasa, menjadi remaja, anak-anak, balita, dan akhirnya bayi yang mengecil, hingga lenyap ke dalam rahim, lalu tak pernah lahir. Apakah itu artinya takdir kita sudah terjadi sebelum kita hidup? Bagaimana kita mencintai, mengingat, berbuat salah, jika segalanya berjalan ke arah yang berlawanan? Di dunia kita, waktu tampak sebagai garis lurus. Bangun tidur, menjalani hari, menjadi tua, lalu mati. Namun, fisika modern punya pendapat yang menarik. Secara teori, hukum-hukum fisika yang mengatur dunia tidak memihak arah waktu. Persamaan dalam fisika klasik maupun kuantum tetap valid. Baik waktu berjalan maju maupun mundur, itulah yang disebut time symmetry. Lalu mengapa kita mengalami waktu hanya satu arah? Itu karena satu hal, entropi. Entropi adalah kecenderungan alam untuk bergerak dari keteraturan menuju kekacauan. Es batu mencair, bangunan runtuh, manusia menua. Dalam arah sebaliknya, semua terasa aneh. Es terbentuk dari air hangat, serpihan bangunan kembali menyusun gedung, atau luka yang sembuh dengan kulit yang terbuka ke belakang. Namun, dalam dunia waktu terbalik, semua itu menjadi normal. Bayangkan, kamu duduk di ruang tamu, menatap ibumu. Setiap hari, wajahnya berubah sedikit demi sedikit. Kerutan di matanya memudar, tulang punggungnya melurus. Tangannya yang dulu gemetar, kini mulai kuat. Suatu hari, dia tidak lagi meminta bantuan menaiki tangga. Dia melompat 2 anak tangga sekaligus. Semakin hari, tubuhnya semakin segar. Dia tertawa lebih sering, tidak karena bahagia, tapi karena otaknya pelan-pelan kehilangan beban masa lalu. Ingatan tentang masa kecilmu, tentang perjuangan membesarkanmu, tentang siapa kamu, mulai menghilang dari pikirannya. Hingga suatu hari, dia menjadi remaja dengan gaya bicara asing. Lalu anak-anak yang menatapmu dengan bingung. Dan akhirnya menjadi bayi. Tak tahu siapa kamu, tak tahu siapa dia, hanya mata polos, lalu hening, dan perlahan tubuh kecil itu menghilang dari dunia. Bukan karena mati, tapi karena dibatalkan keberadaannya oleh waktu. Di dunia waktu terbalik, kita tak menangis saat seseorang meninggal. Kita menangis saat mereka menjadi bayi, karena kita tahu di titik itu, mereka tak akan bisa mengenal kita lagi. Dan perlahan, kita pun akan melupakan mereka. Kita menyaksikan orang-orang yang kita cintai menghilang secara lambat. Bukan dengan ledakan, tapi dengan penghapusan halus dan sistematis. Di dunia ini, ulang tahun bukan perayaan tambah usia, tapi pengingat bahwa kamu semakin muda, semakin dekat dengan titik nol. Semakin dekat untuk tidak pernah ada.
Dan yang lebih aneh adalah hubungan manusia. Kita bertemu pasangan kita di titik paling akhir saat perpisahan, lalu berjalan mundur dalam hubungan. Ciuman terakhir menjadi yang pertama. Kebosanan berubah menjadi gairah. Pertengkaran menguap jadi diskusi ringan. Sampai akhirnya kita menjadi dua orang asing yang saling melupakan satu sama lain di jalan. Tak ada pertemuan manis, tak ada kenangan indah. Yang ada hanyalah rasa asing yang tumbuh semakin dalam, hingga kita tak tahu lagi bahwa kita pernah saling mencintai. Dalam sistem ini, anak-anak tidak belajar. Mereka perlahan kehilangan kemampuan berpikir. Mereka tahu cara berbicara, lalu lupa menyusun kalimat, lupa alfabet, lupa angka, hingga lupa nama mereka sendiri. Sekolah bukan tempat belajar, tapi tempat di mana mereka perlahan meninggalkan ilmu pengetahuan. Murid datang dengan pemahaman yang matang dan pergi tanpa tahu apa-apa. Guru bukan pendidik. Mereka adalah saksi atas kemunduran kolektif pikiran manusia. Dan pekerjaan, kita memulai dari pensiun. Kita menerima upah terakhir terlebih dahulu, lalu duduk manis di rumah. Semakin hari, kita masuk kembali ke kantor, diangkat jabatan ke bawah, diberi pelatihan, lalu akhirnya dipecat dari pekerjaan yang belum pernah kita lamar. Pendidikan, karir, relasi, kehidupan, semuanya bergerak menuju kehampaan, menuju ketidaktahuan, menuju ketidakpedulian, menuju ketidakadaan. Namun anehnya, meskipun segalanya tampak seperti kehilangan, hidup tidak sepenuhnya hampa. Ada keindahan aneh dalam melihat dunia terurai dengan tenang. Ada kedamaian dalam melepaskan, karena semua orang tahu tidak ada yang bisa dipertahankan. Tidak ada ambisi yang mengejar masa depan, karena masa depan adalah masa lalu. Tidak ada ketakutan akan kematian, karena kematian adalah awal dari kehidupan. Semua nilai yang kita bangun terbalik. Tapi dari kebalikan itulah kita bisa bertanya, apakah hidup ini bernilai? Hanya karena waktu berjalan ke depan? Atau apakah kita terlalu terikat pada arah, hingga lupa bahwa arti sejati mungkin tak bergantung pada maju atau mundur, tapi pada cara kita merasakan perjalanan itu sendiri? Apa artinya mencintai seseorang dalam arah waktu yang mundur? Bayangkan ini, kamu duduk berdua dengan pasanganmu di sebuah taman. Rambut kalian memutih, kulit keriput, tapi hati terasa ringan. Tidak ada penyesalan, tidak ada kemarahan. Semua luka dari masa lalu tidak pernah terjadi. Karena itu semua masih berada di depan kalian. Kalian saling mengenal sebagai dua orang tua yang damai. Tidak ada tekanan untuk membuktikan apapun. Tidak ada ekspektasi masa depan. Hanya ada kehadiran. Dan dari titik ini, hubungan kalian mundur. Kalian menjadi sedikit lebih muda setiap hari. Langkah lebih ringan. Tawa lebih nyaring. Sentuhan menjadi lebih spontan. Obrolan lebih ceria. Gairah muncul dari rasa ingin tahu, bukan dari rutinitas. Kalian belum pernah bertengkar karena belum ada konflik. Belum pernah saling kecewa karena kecewa masih menunggu di masa depan yang tak bisa dihentikan. Namun, seiring waktu berjalan ke belakang, hal-hal yang indah mulai terurai. Kenangan tentang malam-malam penuh percakapan dalam diam mulai menghilang satu persatu. Janji-janji yang dulu kalian buat terhapus dari ingatan bahkan sebelum sempat ditepati. Kalian menjadi semakin polos, semakin muda, tapi juga semakin asing. Sampai akhirnya, kalian adalah dua orang remaja yang berjalan berdampingan tanpa tahu siapa satu sama lain. Lalu berpisah, tanpa air mata, tanpa selamat tinggal,
tanpa sadar bahwa kalian pernah saling mencintai dengan begitu dalam. Di dunia kita, dunia dengan waktu yang maju, kita mencintai dengan harapan. Kita membangun kenangan, lalu saat kehilangan datang, kita tahu apa yang hilang. Rasa sakit datang setelah cinta, dan dalam kehilangan ada makna. Ada bukti bahwa kita pernah memiliki sesuatu yang berharga. Tapi, di dunia waktu terbalik, semua itu terjadi dalam urutan yang aneh. Kita tidak kehilangan cinta, kita kehilangan dulu, baru kemudian jatuh cinta. Kesedihan di awal, kebahagiaan di akhir. Tapi bahagia yang muncul bukan hasil dari proses bersama, bukan hasil dari perjuangan membangun, tapi hanya sisa dari sesuatu yang pelan-pelan dibongkar oleh waktu. Cinta dalam dunia ini adalah rekonstruksi, bukan konstruksi. Ia dibentuk dari reruntuhan ingatan yang terus-menerus disingkirkan. Dan pertanyaan besar pun muncul. Masihkah cinta bermakna jika kita tahu satu-satunya akhirnya adalah lupa? Jika kamu tahu bahwa suatu hari nanti kamu akan menatap pasanganmu dan tidak mengenali wajahnya, bahkan namanya, apakah kamu masih mau memeluknya hari ini? Jika kamu tahu bahwa setiap langkah bersama akan membawa kalian lebih jauh dari keintiman dan lebih dekat ke terasingan, apakah kamu masih akan berjalan bersama? Apakah cinta hanya berharga karena kita bisa mengingat? Atau justru cinta yang sejati adalah yang tetap kamu beri, meskipun kamu tahu bahwa pada akhirnya semuanya akan hilang? Dalam dunia waktu terbalik, cinta adalah paradoks. Ia muncul dari ketiadaan, tumbuh menjadi keintiman, lalu lenyap kembali menjadi ketidaktahuan. Dan mungkin, di balik semua absurditas itu, tersembunyi pemahaman paling jujur tentang cinta. Bahwa ia bukan milik masa lalu, bukan juga jaminan masa depan, tapi sesuatu yang hanya nyata ketika kamu memilih untuk merasakannya sekarang. Tanpa janji, tanpa harapan, tanpa pengakuan. Hanya hadir, sejenak, lalu pergi. Mungkinkah cinta masih bermakna jika kita tahu akhirnya adalah lupa? Bayangkan ini, di tengah kota yang sudah mati, sebuah makam tua terbuka. Tanah berbalik, pelan-pelan menyusun ulang tubuh yang sudah lama hancur. Tulang-tulang disusun kembali, kulit menutup, dan nafas pertama atau terakhir ditarik mundur. Hitler bangkit, tapi bukan sebagai tiran haus kuasa, melainkan sebagai pria tua yang menatap dunia dengan mata lelah. Lalu perlahan berubah menjadi lelaki dewasa yang melukis, kemudian menjadi remaja yang pendiam, hingga akhirnya seorang anak laki-laki yang tidak tahu apa-apa tentang kekuasaan, kebencian, atau peperangan. Dalam dunia waktu terbalik, tirani berubah menjadi ketidaktahuan. Perang menjadi rekonstruksi, bom-bom meledak dengan suara sunyi, karena mereka bukan menghancurkan, tapi membangun kembali kota yang pernah hancur. Jalanan yang berlubang perlahan pulih. Bangun yang luluh lantak mulai berdiri, dan tubuh-tubuh manusia yang tercerai-berai tersusun ulang, berdiri, mundur ke arah kehidupan. Dan perang dunia bukan lagi babak kejatuhan, melainkan fase pemulihan besar yang ironis. Bukan karena kita menciptakan perdamaian, tapi karena waktu menghapus penyebab perpecahan. Sejarah pun tidak lagi menjadi catatan pencapaian. Tidak lagi kisah tentang bagaimana manusia membangun peradaban. Melainkan, sejarah kini adalah proses penghapusan. Satu persatu, teknologi yang kita banggakan menghilang. Internet memudar menjadi jaringan lambat, lalu menjadi radio, lalu menjadi sunyi. Pesawat berhenti terbang, mobil menjadi kereta kuda, lalu kembali menjadi langkah kaki. Bahasa-bahasa pun bergerak mundur. Kata-kata modern lenyap,
dialek kuno kembali terdengar. Lalu, bahasa-bahasa pun mati, atau lebih tepatnya, dilahirkan kembali, menuju titik di mana tidak ada bahasa sama sekali. Hanya gerakan, hanya suara-suara dasar, sampai akhirnya diam. Peradaban perlahan menjadi primitif. Bangunan hilang, kota runtuh, bukan karena kehancuran, tapi karena tidak pernah dibangun. Kita menyusut ke masa di mana manusia hidup dalam gua. Lalu lebih jauh lagi, ke masa ketika kita belum berjalan tegak. Lalu menjadi bentuk kehidupan mikroskopis. Lalu hanya ada energi, lalu tidak ada, menghilang. Dan di tengah semua ini, muncul pertanyaan yang lebih mengganggu. Apa artinya moralitas di dunia waktu terbalik? Jika kejahatan hanya akan dihapus, apakah masih ada makna dari berbuat baik? Jika semua kekejaman masa lalu akan menjadi belum terjadi, apakah kita masih pantas dihukum? Apakah seseorang yang membunuh jutaan manusia tetap jahat jika dia sedang menuju masa di mana dia bahkan belum tahu apa itu benci? Apakah kita bisa mengampuni seseorang jika kita tahu bahwa suatu saat dia tidak akan tahu apa yang dia lakukan? Dan yang lebih rumit lagi, apakah kita tetap bertanggung jawab atas sesuatu yang telah terjadi, tapi akan terhapus? Apakah moralitas adalah sesuatu yang hanya berlaku dalam arah waktu tertentu? Apakah ia hanya masuk akal jika kita bergerak ke depan? Dalam dunia waktu mundur, tindakan tidak menciptakan dampak. Dampak mundur menuju sebab. Konsekuensi menjadi misteri, karena apa yang kita lakukan sekarang akan dibatalkan oleh waktu. Mungkin inilah bentuk moralitas yang paling dingin. Moralitas yang tidak lagi berbicara tentang apa yang kamu lakukan, tapi tentang apa yang pernah kamu lakukan dan akan dilupakan. Dan mungkin di dunia seperti ini, nilai-nilai seperti penyesalan, pertobatan, pengampunan, semua kehilangan artinya. Karena kamu tidak bisa menyesali apa yang sudah kamu lupakan. Kamu tidak bisa meminta maaf atas sesuatu yang belum kamu lakukan. Dan kamu tidak bisa memaafkan jika orang itu bahkan tidak ingat pernah menyakitimu. Moralitas di dunia waktu mundur adalah pantulan yang retak. Ia tampak seperti etika, tapi hampa. Tampak seperti pertanggungjawaban, tapi tanpa arah. Dan ketika semua dosa akan dilenyapkan, ketika sejarah akan terhapus, ketika ingatan pun akan memudar, maka satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, masihkah penting untuk menjadi baik jika kebaikan itu tidak akan diingat oleh siapapun, termasuk dirimu sendiri? Dalam dunia yang kita kenal, hidup adalah garis lurus ke depan. Kita lahir kosong, lalu perlahan mengisi diri dengan pengalaman, dengan pengetahuan, dengan cinta, luka, dan harapan. Kita tumbuh, kita belajar, kita jatuh, kita bangkit. Kita mengumpulkan kenangan, menjadikannya identitas. Dan ketika kita tua, kita menoleh ke belakang dan bertanya, apakah hidupku bermakna? Tapi, bagaimana jika waktu tidak bergerak maju? Bagaimana makna hidup di dunia waktu yang mundur? Di dunia ini, kita tidak mengejar mimpi, tapi perlahan melupakan bahwa kita pernah bermimpi. Kita tidak berjuang untuk membangun sesuatu, tapi menyaksikan hasil jerih payah kita menghilang satu persatu. Gedung-gedung yang dulu kita bangun lenyap dari kota. Karya yang kita hasilkan tidak pernah ada. Anak-anak yang kita besarkan tidak lagi mengingat siapa kita. Lalu, apa makna dari semuanya? Mungkin di dunia waktu mundur, makna hidup bukan berasal dari pencapaian, bukan dari gelar, uang, prestasi, atau warisan, tapi dari momen, dari kehadiran, dari keberadaan kita di sisi seseorang,
bahkan jika itu hanya untuk sementara. Mungkin makna hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita capai, tapi seberapa dalam kita hadir untuk orang lain. Mungkin saat kita tahu bahwa segalanya akan hilang, kita menjadi lebih jujur dalam mencintai. Kita menjadi lebih sadar bahwa setiap pelukan adalah yang terakhir, bahwa setiap tawa adalah keindahan yang hanya terjadi sekali, bahwa setiap momen kecil, sarapan bersama, jalan kaki di sore hari, atau tatapan mata tanpa kata, itu sudah cukup. Karena kita tahu, besok kita akan lupa, besok kita akan pergi, besok semua ini hanya jejak samar dalam dunia yang berjalan mundur. Dan pada akhirnya, ketika tubuh kita menyusut menjadi kecil, ketika suara kita kembali menjadi tangisan bayi, dan ketika pikiran kita kembali menjadi kosong, mungkin saat itu kita tidak lagi mempertanyakan makna hidup, karena kita tidak butuh alasan untuk hidup. Kita hanya butuh merasakan hidup itu sendiri, bersama, walau hanya sejenak. Jadi, apa jadinya jika waktu berjalan mundur? Mungkin kita akan hidup lebih bebas, karena tahu bahwa segala rasa sakit akan menyusut. Mungkin kita akan mencintai lebih tulus, karena tahu cinta itu fana dan akan lenyap. Atau mungkin kita justru lebih menghargai dunia yang kita miliki sekarang, di mana waktu mengalir maju, dan setiap detik adalah kesempatan untuk mencipta, mencinta, dan mengingat. Karena waktu, apapun arahnya, tetaplah menjadi misteri paling dalam hidup manusia.